Ya. Bab yang pertama adalah al-firqatu an-najiyatu, golongan yang selamat. Golongan yang selamat ini beliau menulis beberapa poin. Di sini ada sekitar 6 poin agar kita lebih jelas lagi siapa golongan yang selamat ini. Nanti detailnya lebih ke dalam lagi insyaallah. Ini baru kulitnya saja, baru pembukaannya saja. Siapa golongan yang selamat ini? Yang pertama adalah dalilnya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ya, jangan berpecah belah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qur'anul Azim, ya, tafsir Al-Qur'anul Azim, dia mengatakan yang disebut dengan tali Allah adalah agama Allah. Berpegang teguhlah dengan agama Allah. Bagaimana caranya kita bersatu? Yaitu dengan satu kalimat tauhid. Demikian pula kita menghidupkan sunnah. Kalau tauhid kita satu dan sunnah kita hidupkan, maka kita akan berpegang teguh dengan tali Allah. Karena agama Allah cuma satu, enggak ada agama yang lainnya. Beda dengan orang-orang liberal. Kalau orang liberal, ya, yang penting baik, agama itu baik, pasti silakan seseorang boleh memilih agamanya. Tergantung keyakinannya masing-masing. Kalau amalnya baik, akhlaknya baik, ya silakan nganut agama tersebut. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan satu agama. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ya satu ya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu Islam. Tok, enggak ada yang lainnya, hanya Islam. Kalau dia berpegang teguh dengan agama Islam, maka akan bersatu umat Islam ini. Enggak bakalan terpecah belah. Enggak ada yang namanya Islam Nusantara, Islam apa namanya, JIL, jaringan Islam liberal, dirubah lagi menjadi JIN, apa, jaringan Islam Nusantara, kebongkar lagi kedoknya jadi apa, jaringan Islam Nusantara, ya apa, Islam Nusantara jadinya, Islam Nusantara. Sampai-sampai bacaan Al-Qur'annya juga pakai bahasa Indonesia, Nusantara. Ataupun bisa digabungkan ketika sholat laki-laki dan perempuan. Jangan embel-embel apa namanya Islam. Ada musik Islami, apalagi itu. Bahkan sekarang ada lagi pelacuran Islami. Apa itu? Dia pelacur tapi pakai kerudung. Ya, naudzubillah min dzalik, Islami dia. Gayanya Islami, syar'i. Tapi pelacur. Seperti siapa? Orang-orang Syiah. Orang Syiah itu pakaiannya, perempuannya lebar dia. Cuman imam-imam mereka agama Syiah ini itu tinggal pilih perempuan yang dia suka, tinggal pilih. Nah, ini namanya pelacuran Islami. Jadi jangan sampai ada embel-embel Islami semuanya. Ya, Islami, ini Islami, itu Islami. Sampai-sampai ada musik Islami. Jadi sesuatu yang haram dibungkus secara Islami. Baik, agama Allah cuma satu, yaitu agama Islam. Jangan berpecah belah. Ini larangan. Pertama perintah, yang kedua larangan. Perintahnya adalah agar kita berpegang teguh, bersatu dengan agama Allah yaitu Islam, dan larangannya adalah jangan berpecah belah. Orang berpolitik, orang berpartai itu akan berpecah belah. Nah, dalil yang keduanya adalah waqala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk cara para ulama dalam berdalil. Mereka mengungkapkan apa dulu? Ayat-ayat Al-Qur'an dulu. Dalilnya ayat Al-Qur'an, baru kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahapannya sunnah dari para ulama, bahwasanya mereka dalil yang utama yang kedepankan adalah masalah Al-Qur'an terlebih dahulu. Apa dalilnya? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Ini surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Kenapa di sini disebutkan jangan kalian itu termasuk orang-orang musyrik, baik secara amaliyahnya ataupun secara personilnya. Karena orang-orang musyrik, mereka itu terpecah belah disebabkan karena keyakinan mereka itu juga berpecah belah. Contoh, kalau di kita mungkin ada yang namanya Dewi Sri. Biasa ngurusin apa tuh Dewi Sri itu? Padi, ya. Atau juga mungkin ada yang dewa-dewa yang lainnya. Ada yang ngurusin hujan, ada yang ngurusin rezeki, ada yang ngurusin keluarga. Nah, kalau di Yunani ada dewa Zeus, ya, dewa Re. Nah, orang-orang musyrik itu terpecah belah. Seolah-olah Tuhan mereka itu banyak, emang bukan seolah-olah. Tuhan mereka banyak, ya, bukan satu. Maka jangan seperti orang-orang musyrik. Ada orang yang menyembah kuburan, ada yang menyembah patung. Orang-orang musyrik ini ada yang menyembah apa? Batu, pohon. Bahkan ada yang menyembah imam-imam mereka, wali-wali mereka yang sudah meninggal dunia itu disembah. Ya, seperti ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam, banyak orang-orang soleh. Dulu itu banyak orang-orang soleh. Cuman ketika orang-orang soleh meninggal, dikasihlah ya subat-subat yang halus dari syaitan ini. Disampaikan kepada orang tuanya bahwasanya, nak, dulu ada orang soleh namanya Suwa, Yaguth, Ya'uq, ya. Dan juga orang-orang soleh lain ini tadinya nama orang-orang soleh. Bikin gambar di masjid-masjid ini, di tempat-tempat ibadah mereka. Tadinya gambar, hanya sekedar gambar untuk mengingatkan bahwasanya mereka inilah, nak, adalah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang suka beribadah. Tetapi ketika orang ini meninggal lagi, gantilah cucu, cicit, kemudian apa? Canggawarengnya ini mengatakan, wah, ini hebat ini wali ini. Ya, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr ini, Suwa, ini termasuk orang-orang wali, maka bikin patung lah mereka. Nah, ketika bikin patung bukan hanya foto ya, pajangan, tetapi dibikin patung. Nah, ketika Canggawareng meninggal lagi, baru ada akidah yang baru, mereka adalah Tuhan-Tuhan kita. Nah, sehingga orang-orang musyrik itu menyembah patung-patung tersebut. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala di sini ada larangan, jangan kalian itu termasuk orang-orang musyrik yang mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Karena Tuhan Islam hanya satu, Allah Tabaraka wa taala. Minal ladzina farqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka itu adalah orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan. Sama di Islam. Islam juga tadinya satu. Cuman ada orang-orang yang dibisikin sama syaitan, akhirnya agama Islam ini terpecah belah. Nanti kita akan tahu berapa Rasulullah SAW mengatakan perpecahannya, ya. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan ini merasa bangga dengan golongan mereka masing-masing. Orang Khawarij bangga dengan golongannya. Orang Sufi bangga dengan golongannya, orang Syiah bangga dengan golongannya, Mu'tazilah bangga dengan mereka golongan masing-masingnya. Atau kita berorganisasi, organisasi warna hijau bangga dengan warna hijaunya, organisasi warna biru bangga dengan warna birunya, organisasi warna kuning bangga dengan warna kuningnya. Tetapi ketika seseorang disadukan dengan tauhid, walaupun mereka ya bermacam-macam kulitnya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam dari berbagai negerinya, pasti bersatu. Nah, jadilah orang-orang yang bersatu demikian. Jangan menjadi orang-orang yang berpecah belah, yang mereka itu berbangga dengan golongan mereka masing-masing, walaupun mereka batil, walaupun mereka sesat, tetapi mereka ada loyalitasnya, kebanggaannya. Disebutkan apa? Karena doktrin daripada ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, ajengan-ajengannya, sehingga mereka loyal dengan golongan tersebut. Maka kita sebagai orang Islam yang sunni, yang salafi, harus lebih bangga lagi dengan
golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangga dengan sunnah-sunnahnya. Jangan merasa punya jenggot malu, akhirnya dicukur. Celana cingkrang malu, nanti dikira kebanjiran. Pakai pakaian gamis malu, seolah-olah orang soleh. Jadi nggak bangga dengan agama dia sendiri. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dia nggak bangga. Yang tadinya jikirannya ya tidak bareng-bareng sendiri, kemudian juga sesuai dengan sunnah Rasulullah, disebabkan karena celahan. Wah ini mah teroris, wah ini mah bener dewek baik. Akhirnya apa? Ngikutin golongannya, golongan masyarakat yang ada kebanyakan di tempat tersebut. Jadi dia tidak bangga dengan ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka janganlah kita itu berkecil hati. Seharusnya kita loyal dengan Allah Subhanahu wa taala, loyal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cacian yang kita dapatkan, walaupun makian yang kita dapatkan, tetapi bersabarlah. Kenapa? Karena sunnah nanti di akhir zaman itu seperti bara api. Orang bara api, ya, obor nih ya, bara api menyala di apinya dalam kegelapan. Kalau kita tidak memiliki api, nanti akan kepelosok atau terpleset ke kanan atau terpleset ke kiri, atau bisa tertusuk duri ataupun kejedot tembok pohon karena tidak memiliki bara api. Ya mati lampu lah, atau di hutan belantara yang benar-benar itu rimbun, gelap gulita, pasti kita akan mendapatkan kesusahan, nggak bisa lancar. Tetapi orang-orang yang memegang sunnah, kata Rasulullah, itu seperti orang yang memegang bara api, walaupun panas, tetapi bisa menyelamatkan. Dia tahu mana yang jurang, mana duri, mana paku, mana tembok, mana pohon, akan selamat dia sampai ke tempat tujuannya. Walaupun sakit, yang penting bisa selamat. Maka bersabarlah ya memegang bara api tersebut. Banggalah dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan merasa pesimis, jangan merasa sakit hati. Biarlah orang mengatakan kejelekan kepada kita, tetapi kita mengatakan ini benar, berpegang teguhlah. Ya, jangan sekali-kali melepaskan sunnah tersebut. Nanti kita sebut hadisnya. Bagaimana kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, loyallah dengan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ke dalil yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wajal. Saya wasiatkan, ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam yang namanya wasiat itu harus ditunaikan. Wasiat itu hukumnya wajib, harus ditunaikan selama wasiat tersebut itu tidak keluar daripada syariat Islam. Misalkan orang tua mewasiatkan, "Nah, kalau saya meninggal, tolong rumah ini digunakan untuk majelis taklim, digunakan untuk tempat tinggal anak yatim, jompo," maka ini wasiat. Ya. Kalau dia memiliki harta banyak, ya silakan rumah tersebut untuk kebaikan umat, maka dia harus tunaikan. Atau nah, saya berwasiat kepadamu, kalau saya meninggal dunia, itu nanti sesajen-sesajennya dikumpulin di sampingnya. Kemudian dibikinkan apa? Pundak. Nanti dikasih lampu-lampu. Ini wasiatnya seperti ini. Maka wasiat-wasiat yang seperti ini, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan tunaikan. Ya, kalau emang menyelisih Rasulullah SAW, jangan tunaikan. Tapi kalau sejalan dengan syariat, nah kalau bapak meninggal atau ibu meninggal, jangan dikasih apa-apa. Cukup pundak saja, ya, satu jengkal kuburan bapak, kuburan ibu, kemudian jangan dikasih pohon, jangan dikasih kemenyan, dan lain sebagainya. Maka seorang anak harus menunaikannya. Kenapa? Karena inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya Ali, kalau engkau mendapatkan kuburan lebih dari satu jengkal, ratakan. Ya, jangan lebih dari satu jengkal. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang gimana kuburannya? Lebih daripada satu jengkal, Ustaz. Bahkan ada yang setengah meter. Wah, ini dikasih keramik, kemudian dikasih lampu, dikasih wangi-wangian,
dikasih bunga-bungaan. Jadi kuburan itu udah nggak serem lagi, bukan untuk mengingat kepada kematian, tapi mengingatnya apa? Fulus, duit, agar dilancarkan rezekinya. Maka di antara doa-doa mereka, ya Allah berikan aku fulus yang halus-halus, ya, yang warna merah. Itu doa mereka itu. Tujuannya agar mendapatkan dunia. Seharusnya ketika kita ziarah ke kuburan, kita nggak melarang ziarah ke kuburan. Silakan ziarah ke kuburan. Tetapi ingat, ketika di kuburan juga harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Doa, ya assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimin wal mu'minin insyaallah bikum lahiqun. Kemudian mengingatkan kematian, untuk mengingatkan kepada kematian.